Apakah Chelsea adalah tim terbaik dunia saat ini? Buat lo yang masih waras dan masih bisa diajakin mikir ya, mau diajakin diskusi bukan cuma asal komen aja, pasti jawabannya adalah tentu saja tidak. Yo guys, ketemu lagi sama gue Audi Ramantio di channel Audibal, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Rupanya banyak banget ya fans-fans Chelsea yang sharing opini ya. Gue gak menyalahkan mereka, mau beropini apa aja bebas, mau menghujat, mau ngatain, mau berkata kasar apa segala macam di kolom komentar TikTok ataupun YouTube ya. Dan soalnya itu bisa jadi bahan diskusi buat gue nih ya. Setelah Chelsea juara Piala Dunia 2025, Piala Dunia antar klub 2025, menang 3-0 lawan PSG di final, ya itu udah lewat seminggu finalnya, tapi masih banyak diskusi mengenai pertandingan itu karena nggak ada yang menduga bahwa Chelsea bisa menang lawan PSG, menangnya telak pula 3-0, bahkan PSG benar-benar gak berkutik di sana meskipun menciptakan banyak peluang. Muncullah banyak pertanyaan, terutama dari kalangan pecinta sepak bola, fans Chelsea terutama ya kan, mengenai apakah Chelsea adalah tim terbaik dunia saat ini. Buat lo yang masih waras dan masih bisa diajakin mikir ya, mau diajakin diskusi bukan cuma asal komen aja, pasti jawabannya adalah tentu saja tidak. Ya, tentu saja tidak. Chelsea belum ya, gue pakai kata belum menjadi tim terbaik dunia dengan menjuarai Piala Dunia antar klub 2025. Bedain yang namanya sebuah tim berprestasi memenangkan trofi ya kan, dengan tim yang dapat mendominasi, memainkan sepak bola, menyerang, bertahan sama bagusnya secara konsisten, secara kontinu, bukan cuma satu pertandingan atau 1-2 momen, tapi secara konsisten lebih dari satu musim. Ya, disitulah tim baru bisa disebut sebagai tim terbaik dunia. Apakah Chelsea sekarang layak disebut sebagai tim terbaik dunia? Gua rasa belum. Ya, ini gua bilang belum ya, bukan enggak ya, gua ralat tadi. Gua katakan belum ya, karena Chelsea ini belum sampai di level bisa mendominasi secara konsisten lebih dari satu musim, bahkan 2-3 musim. Belum sampai sana. Chelsea sedang menuju sana, tapi untuk saat ini belum. Jangan karena Chelsea juara Piala Dunia antar klub 2025 lalu lu bisa menyebut bahwa Chelsea ini adalah tim terbaik dunia. Ya oke, buat fansnya terserah ya kalau mau menganggap timnya tim terbaik dunia ya. Tapi secara objektif dari kasat mata, bahkan yang bisa mikir, yang bisa diskusi itu akan menjawab tidak ya. Belum sampai di mana Chelsea adalah tim terbaik dunia. Tim terbaik dunia ini gue contohin ya beberapa tim ya. Ini udah pernah ada nih. Tim terbaik dunia itu adalah Barcelona eranya Pep Guardiola 2008 ke 2012. Manchester United eranya Sir Alex Ferguson di rentang tahun 2006 sampai 2009. Real Madridnya Zinedine Zidane 2015 sampai 2018 ya. Bayern Munchennya Hansi Flick 2019 ke 2021 ya. Itu layak disebut tim terbaik dunia, tim terhebat. Kalau misalkan ketemu sama ini tim tuh rasanya tuh kayak merinding gitu kan, udah takut duluan. Oke ya, pasti fans Chelsea masih ngelak nih ya kan. Oh, Chelsea menang lawan Barcelona di semifinal Champions League 2012. Barcelona juara Champions League 2009 gara-gara kontroversi wasit di semifinal lawan Chelsea. Ya, kebetulan Barcelona ini ketemu Chelsea ini memang banyak dramanya ya pada saat itu ya. Tapi still ya, di luar kontroversi semifinal 2009 sama kekalahan Barcelona di tahun 2012, itu tidak menjadikan Barcelona sebagai tim terburuk ya. Dan itu juga tidak menjadikan Chelsea sebagai tim terbaik.
Tim terbaik itu tadi gue bilang bisa bermain menyerang, bertahan secara kolektif dan tampil konsisten 38 pertandingan liga lebih dari satu musim, 1, 2, 3 musim, dan hasilnya tentu saja trofi. Jadi trofi itu diraih bukan cuma asal menang ya main jelek itu main bertahan, parkir bis, menang lewat adu penalti bahkan. Enggak, coba Barcelonanya Pep Guardiola 2008-2012. Mereka treble winner 2008-2009, juara La Liga 2009-2010, juara Champions League lagi 2010-11 sama La Liga, dan gak juara La Liga 2011-12 ya terakhir. Tapi di luar prestasi-prestasi itu diraih bukan cuma Barcelona main jelek, bertahan, parkir bis, terus juara gitu. Nggak kayak gitu, tapi mereka tuh membangun sebuah filosofi permainan yang menyerang, kolektif, didukung dengan kualitas pemain yang top A, pelatihnya bisa mengelola tim ini dengan baik, bisa mengontrol ego, bisa menang walaupun main jelek, bisa mengatasi kalau ada masalah internal ataupun ada badai cedera, tetap menang dengan permainan yang bagus dan juga juara ya. Jadi juara itu tuh bukan cuma asal juara, tapi melalui proses yang bagus gitu loh, ya kan? Dan permainannya konsisten. Coba lihat Barcelona 2008 sampai 2012. Mungkin sedikit ngelihat Barcelona main jelek ya. Kalaupun main jelek, mereka beberapa kali tetap bisa menang walaupun mainnya jelek gitu. Dan gak bergantung 1-2 pemain ya. Mungkin kelihatannya Messi menonjol, tapi gak selalu dia yang kontribusi dalam kemenangan Barcelona. Terus Real Madridnya Zinedine Zidane 2015 sampai 2018 ya kan. Bukan kebetulan bahwa mereka bisa menang Champions League 3 musim beruntun. Itu nggak ada tim loh yang bisa ngelakuin itu selain Real Madrid. Plus juara La Liga 2016-17. Deretan pemainnya Ronaldo, Bale, Benzema, Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Sergio Ramos, Dani Carvajal. Deretan pemain terbaik semua ya, dari belakang sampai depan. Dan mereka bisa mendominasi. Mungkin Real Madrid pada saat itu gak memainkan sepak bola yang wah ya kayak Barcelona Pep Guardiola. Tapi mereka bisa mendominasi. Mereka tahu caranya menang. Mereka bisa menyerang dan bertahan dengan baik. Mentalitasnya itu tuh kuat banget ya Real Madrid ya. Meskipun menang adu penalti lawan Atletico Madrid ya, tapi ya mentalitas dia terbukti. Karena setelahnya dia menang telak lawan Juventus sama Liverpool ya kan. Dia menang telak di final. Itu menjadi salah satu contoh yang menunjukkan bahwa ya Real Madrid layak disebut tim terbaik dunia pada saat itu. Kemudian MU Sir Alex Ferguson 2006 sampai 2009. Mungkin MU juga bukan tim yang kayak Barcelona memainkan sepak bola tiki-taka, menghibur, menyerang dan lain-lain. Tapi mereka tetap main menyerang dan efektif. Nah bedanya MU pada saat itu memang bermainnya menyerang dan efektif. Mungkin nggak selalu main cantik ya, nggak selalu main yang menghibur banget gitu kan. Tapi mereka efektif dan performa mereka tuh stabil, konsisten. Bukan cuma stabil dan konsisten, tapi mendominasi liga sekelas Premier League. 3 musim beruntun juara itu kan bukan prestasi yang ece-ece, itu kan luar biasa. Itu mereka mendominasi plus menang Champions League di 2007-2008 meskipun lewat adu penalti ya, dan sedikit kebantu sama John Terry. Lagi-lagi ada Chelsea di sini. Ya itu agak sedikit keberuntungan ya, tapi ya mentalitas itu ditunjukkan di luar Champions League yang itulah ya. Mereka mendominasi Premier League, masuk Champions League 2 musim beruntun itu termasuk hebat dong ya kan nggak semua tim bisa kayak begitu. Malahan mereka masuk lagi ke final Champions League 2011 ya kan, meskipun kalah sama Barcelonanya Pep Guardiola. Itu menunjukkan bahwa ya MU punya konsistensi, performa stabil, bisa tampil dominan, bisa menang walaupun main jelek, bisa menang walaupun beberapa pemain performanya menurun, ya kan? Itu membuktikan bahwa mereka tim terbaik dunia. Terus, Manchester City-nya Pep Guardiola rentang 2017 sampai 2024 deh, ya. Mungkin dia sekali kehilangan Premier League ya di 2019-2020 dari Liverpool. Tapi selebihnya City dahsyat, mendominasi, kayak untouchable aja gitu loh. Main lawan City itu kayak udah merinding duluan ya, bahkan udah ada yang calculated loss meskipun lawan tim besar. City waktu itu
benar-benar mendominasi permainan, mendominasi liga, masuk final Champions League 2 musim beruntun lagi-lagi. Sekali kalah, iya lawan Chelsea kalah. Tapi setelahnya dia menang lawan Inter Milan dan treble winner. Dan bisa tetap juara Premier League walaupun main jelek loh di 2023-2024. Itu kalau bukan karena konsistensi, bukan karena mereka punya mentalitas, kalau mereka bisa jaga performa, tetap dominan di setiap pertandingan di liga lebih dari satu musim, bahkan 2017 sampai 2024, berarti 7 tahun ya. Itu wow banget kan, bahkan poinnya bisa lebih dari 100 lagi. Kejar-kejaran sampai Liverpool, sampai poinnya 98, ya dia 98, Liverpool 97 kalau nggak salah. Itu kan hebat banget itu kan, nggak semua tim bisa melakukan hal seperti itu. Jadi kesimpulannya, apakah Chelsea, kembali lagi pertanyaan, apakah Chelsea sudah layak disebut tim terbaik dunia? Jawabannya belum sampai sana. Tapi Chelsea lagi menuju proses ke sana kalau ya beberapa faktor ini nih, ya beberapa variabel ini tuh dipenuhi. Misalkan jangan sampai Chelsea mecat Enzo Maresca, ya. Ini benar-benar jangan sampai, ya kan. Jangan menilai dia hanya karena trofi, ya kan. Tapi lihat bagaimana dia membangun skuadnya. Kenapa gue ini termasuk yang sering nonton Chelsea? Chelsea bukan tim favorit gue, tapi gue sering nonton Chelsea full 90 menit di musim kemarin. Karena gue tertarik dengan gaya permainannya Enzo Maresca. Gue nonton pemaparannya dia di The Coach Voice, sama juga di Generation XG, programnya Premier League TV. Di situ dia jelasin gimana sistem permainannya berjalan, dan ini cukup menarik, ya kan. Apalagi Chelsea dipenuhi sama banyak pemain muda, kombinasi beli pemain sama dari akademi. Mudanya sih nggak muda banget ya usia 20-an awal lah. Tapi kan nggak muda-muda banget, nggak yang muda banget gitu loh. Dan juga gimana Enzo Maresca mengelola tim yang dipenuhi abrek pemain, mengontrol ego mereka, memaksimalkan potensi mereka. Dan menurut gue Chelsea udah di tangan yang bener, asalkan dia jangan mecat Maresca ketika misalkan Chelsea lagi seret menang, atau lagi gak menang trofi, atau ya lagi kurang bagus performanya gitu kan. Karena ini tuh proses yang tengah dijalanin. Kalau tetap dipertahankan 2, 3, 4 tahun, didukung dengan pembelian yang tepat, bukan asal beli, gua rasa Chelsea bisa jadi tim terbaik dunia yang mendominasi, bahkan melebihi Chelsea-nya Jose Mourinho 2004 sampai 2007, terus Chelsea-nya Antonio Conte, Chelsea-nya Thomas Tuchel, mungkin bisa lebih dari itu gitu loh. Asalkan yang dipecat ini si Enzo Maresca ini kan, karena dia juga manajer muda, dia butuh waktu, gak gampang untuk menerapkan sistem permainannya Maresca. Kalau Chelsea bisa main kayak waktu lawan PSG di final itu secara konsisten, 38 pertandingan liga, plus di Liga Champions, kemudian dia juga bisa mendominasi, menang telak lawan tim-tim besar, dan itu mereka lakukan selama lebih dari satu musim. Karena kalau cuma satu musim artinya kan one season wonder. Kalau lebih dari satu musim, oh berarti sudah teruji konsistensinya, yang implikasinya outputnya adalah gelar juara. Jadi gelar juara diraih bukan cuma asal menang aja, main jelek, parkir bis, menang pakai gol-gol scrimmage yang jatuh dari langit, penalti, bunuh diri. Enggak, tapi memang dilalui dengan proses yang luar biasa, seperti halnya mereka mengalahkan PSG di final Piala Dunia antar klub. Nah, ini menarik banget ya untuk melihat bagaimana progresnya Chelsea. Ya kan, sekali lagi ya, untuk fans-fans Chelsea di TikTok, gue ini tidak benci dengan Chelsea. Justru gue cukup tertarik dengan bagaimana Chelsea membangun skuadnya. Jauh lebih menarik dibandingin ngeliat Arsenal ataupun MU. Chelsea ini menjadi tim yang cukup menarik perhatian ya, karena dengan skuad yang seabrek, dengan pemain muda baik yang beli dari luar maupun dari akademi, plus pelatih muda dengan ide yang cukup inovatif ya, sistem permainannya yang dia adopsi dari Pep Guardiola di Manchester City, dan bagaimana mereka nerapinnya ke Chelsea bisa menang dan juara, ya kan. Ini cukup menarik ya. Jadi ya kita lihat aja apakah Chelsea bisa sampai di level Barcelonanya Pep Guardiola 2008-2012, ataupun Real Madrid Zidane 2015-2018 ya, atau Manchester City-nya Pep Guardiola 2017 sampai 2024 yang mendominasi, tampil konsisten dengan output adalah gelar juara. Itu aja video dari gua. Jangan lupa untuk subscribe channel Audibal, nyalain loncengnya supaya dapetin
video-video baru, notifikasi dari video baru gue. Tulis di kolom komentar ya, menurut lo apakah Chelsea layak disebut sebagai tim terbaik dunia. Dan jangan lupa untuk masuk ke page gue di IDN Times, linknya ada di bawah. Banyak banget artikel menarik seputar sepak bola, trivia, fakta-fakta unik, profil pemain, analisis taktik, semuanya ada di sana. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Dara Mantio, ciao ciao.